إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Satu kali Jawharatul Kamal menyamai tasbih seluruh alam 3 kali. Tuh, jadi ya, jangan berpikir apa, dikira hanya bumi. Seluruh alam 3 kali. Tasbihnya seluruh alam. Termasuk malaikat semuanya. Surga, neraka, bertasbih semuanya. Dikumpulin semuanya 3 kali bertasbih. Baru sama dengan nilainya 1 Jawharatul Kamal. Hebat apa tidak? Ini yang pertama. Kemudian anna man qara'aha sab'an fa'akthar yahduru ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ul arba'atu ma dama yadhkuruha. Jadi yang kedua di antara keutamaan baca Jawharatul Kamal, kalau dibaca 7 kali, pada bacaan ke-7 hadir ruhani Rasulullah dan para sahabatnya itu, kemudian dan Rasulullah mendampingi orang tersebut selama masih baca selawat Jawharatul Kamal. Nah, ini sebenarnya juga yang kabar gembira, tapi juga kalau ngerti tidak gampang-gampang membaca Jawharatul Kamal. Saya ingin baca Jawharatul Kamal 65. Hebat kan? Nah, sekarang saya tanya, ya, ada apa? Saya ngundang Anda, ya. Secara ini kan guru dengan murid, guru ngundang murid. Setelah sampean ada di sini, saya biarkan. Saya tinggal pergi. Gimana kira-kira? Kecewa apa enggak? Kecewa apa enggak? Ditinggal ke mall. Ditinggal apa? Main game. Orang baca Jawharatul Kamal itu sama dengan ngundang Rasulullah hadir. Sehingga ketika baca Jawharatul Kamal, kalau hatinya kemana-mana, ya sama dengan ngundang Rasulullah, setelah hadir ditinggal. Ini permasalahannya. Kenapa kok Anda tidak selalu baca Jawharatul Kamal sebagai amalan khusus di luar wirid wajib? Kenapa? Takut su'ul adab kepada Rasulullah jika kita ketika baca ngelamun. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin rahmatur rabbaniyah wal yaqutat mutaqatil haudati markazil bumi wal maani. Oke. Sekarang hati Anda kemana? Ketika Anda kemana-mana berarti sama dengan ngundang Nabi. Nabi datang, Anda tinggalkan. Itu permasalahannya. Kehadiran Nabi ini perkara sangat besar. Tidak usah orang penting sehebat Rasulullah. Anda diundang saja oleh orang temannya, bahkan gurunya ngundang, setelah datang dibiarkan, tersinggung. Kira-kira kalau Rasulullah diundang kemudian Anda pergi kemana-mana, artinya Rasulullah tersinggung apa tidak? Itu masalahnya. Sehingga ya, ketika itu saya masih terbiasa membaca Jawharatul Kamal 65, bahkan pada malam Jumat saya secara khusus baca Jawharatul Kamal 100. Itu. Kemudian setelah itu ditanya, jadi gedek-gedek. Jadi saya gedek-gedek, bahkan yang itu yang apa, sambil ngetawain saya, Khalifah Sayyid Muhammad Al-Kabir. Kemudian beliau jelaskan begini permasalahannya. Akhirnya saya selanjutnya tidak dibolehkan membaca Jawharatul Kamal 65, tapi disuruh baca Selawat Fatih 489 gantinya. Itu.
Kenapa? Ya kalau hati kita masih belum khusyuk. Kalau kira-kira 65 kali khusyuk, kurang lebih Anda 65 itu 1 jaman. Ya kalau cepat itu 1 menit. 60 menit. Tapi biasanya kalau lebih ini lebih dari 1 menit kan kalau dibaca biasa ketika kita watifah. Gitu. Jadi harus lebih cepat dari bacaan dalam watifah. Ya, kalau Anda tidak siap hatinya, dijaga hatinya agar supaya memandang ke Nabi terus menerus, jangan dulu, berarti kita belum level untuk itu. Jadi harus ngacak lah kan gitu. Itu. Iya harus itu. Pada sekitar tahun 2000 ketika Idul Khatmi di Banjarmasin, Ikhwan Tijani Probolinggo dan sekitarnya nyaltel kapal laut, ya, kapal besar milik Angkatan Laut untuk ngangkut sekitar 3.000 ikhwan dari Probolinggo menuju Banjarmasin. Di tengah perjalanan, Ustadz Baidawi namanya, ketika selesai ngimami sholat asar, lupa kalau itu mereka ada di kapal karena musolanya gede. Langsung wadifah berjamaah sampai pada Jauharatul Kamal, entah hitungan keberapa, tiba-tiba ombak menjadi besar. Bahkan saking besarnya ombak pada saat itu masuk ke atas dek kapal. Padahal dek kapal berapa meter itu? Kalau punya angkatan laut yang gede itu, ya di atas 10 meter itu tingginya. Lah itu masuk ke dek kapal. Kemudian sampai kapal itu miring-miring, sehingga begitu panik yang ada di dalam kapal laut pada saat itu. Ya. Kemudian salah satu ikhwan menceritakan kepada saya bagaimana seorang muqaddam sampai istighosa, ya syekh, sudah tidak tahu lagi mau baca doa apa karena air sudah masuk ke dek kapal, kemudian kondisi di kapal sudah benar-benar panik. Begitu dahsyatnya ya ombak di laut pada saat itu. Nah, baru yang wadifah di musola itu sadar, akhirnya menghentikan, ya karena mereka sudah tergoncang juga, ya pada ketakutan banyak yang bubar. Akhirnya baru sadar setelah selesai itu kalau Jawharatul Kamal tidak boleh dibaca di kendaraan apapun, ya terutama ya kendaraan yang membahayakan seperti pesawat super tidak boleh, termasuk di kapal laut walaupun ada musola gedenya juga tidak boleh. Ya, apalagi hanya di kendaraan. Ini juga ada kejadian pada setelah era 2000-an itu, lupa tahunnya tapi sekitar 2003 2004 itu ada Idul Khatmi di Jember. Ikhwan Bogor ya dengan Ikhwan Sunter nyewa mobil kijang, kemudian mereka kendarai. Ada seorang ikhwan yang terbiasa membaca Jawharatul Kamal 65. Kemudian ketika sudah sampai Jakarta dari arah Sunter menuju Bogor, ya mereka lewat tol. Sampai di tol Jagorawi, ada yang ketidur, yang biasa ngamalin Jawharatul Kamal 65 ini ketiduran, mimpi baca Jawharatul Kamal. Jadi bukan baca Jawharatul Kamal di mobil, mimpi baca Jawharatul Kamal di mobil. Apa yang terjadi? Bannya pecah, kemudian mobilnya sampai keluar tol terbalik 3 kali. Tapi semuanya alhamdulillah selamat biidznillah. Tapi mobilnya ya gimana bayangin, kecepatan di tol kan rata-rata di atas 100, ya terbalik sampai 3 kali, ya begitu ringseknya bodi mobilnya itu. Yalah, oleh karena itu hati-hati dengan membaca Jawharatul Kamal. Memang aturan membaca Jawharatul Kamal tidak boleh dibaca di
kendaraan apapun, mau di kendaraan bentuk hewan atau kendaraan-kendaraan yang lain. Karena apa? Orang membaca Jawharatul Kamal itu di samping ada asror yang tidak bisa saya jelaskan terlalu jauh, ya, ada juga permasalahannya juga dihadiri Nabi, termasuk juga bacaan selawat ini tidak boleh dibaca kecuali harus punya wudhu, tempatnya juga harus tempat yang permanen. Ya, termasuk di rumah, ya ruang-ruang yang kecil, apalagi rumah kalau di Jakarta ini banyak kontrakan, jangan baca Jawharatul Kamal dalam rumah. Termasuk di tempat usaha, tidak baik untuk dibacain Jawharatul Kamal karena ada asror yang sangat gede, sangat besar dan sangat agung, yang mana kalau dibacain Jawharatul Kamal bukan berakibat baik dengan urusan duniawi, tapi efeknya tidak baik. Demikian. Moga-moga ini menjadi perhatian kepada ikhwan.